Tidak peduli jalan itu lurus atau berbelok-belok, yang penting adalah dengan siapa kita berjalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu jalan. Dia Tuhan yang bisa buka jalan, karena Dia adalah jalan itu sendiri. Dan Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama dengan umatnya. Kalau mau jalan bersama Tuhan, berarti kita harus punya apa? Kasih dong. Oh, kita nggak punya kasih, gimana mau berjalan bersama Tuhan? Kalau kita mau jalan dengan Tuhan, kita harus penuh dengan apa? Roh Kudus. Apalagi kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus penuh dengan apa? Firman. Bagaimana kita mau berjalan dengan Tuhan? Nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca Alkitab. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan apa? Siang dan malam. Shalom. Siap berjalan bersama Tuhan? Saudaraku, tidak peduli jalan itu lurus atau berbelok-belok, jalan itu macet atau lancar, tapi yang penting adalah dengan siapa kita berjalan. Ini yang penting, dengan siapa kita berjalan, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu jalan. Dia Tuhan yang bisa buka jalan, karena Dia adalah jalan itu sendiri. Dan Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama dengan umatnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya ulangi, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu jalan. Semua bilang tahu jalan. Dia Tuhan yang bisa buka jalan. Katakan buka jalan. Karena Dia adalah jalan itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan. Dan Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama umatnya. Musa berkata, kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, kami tidak mau berjalan. Ya, situ ada lagu, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Saudara, saya ingat Amos 3 ayat 3. Ayat hafalan? Sudah tahu ayat ini? Amos 3 ayat 3. Katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika siapa ini? Ini perjalanan kita dengan Tuhan. Dua orang berjalan bersama-sama. Saya dengan Tuhan. Kok nggak ada amin? Ulangi, berjalankah dua orang? Siapa dua orang? Saya dengan Tuhan. Jika mereka, ayo kita bikin janjian sama Tuhan. Ya, mau berjanjian dengan Tuhan? Kita bikin diri kita sama dengan Tuhan, baru bisa jalan sama-sama. Ya, Allah itu apa? Kasih. Nah, kalau mau jalan bersama Tuhan, berarti kita harus punya apa? Kasih dong. Oh, kita nggak punya kasih, gimana mau berjalan bersama Tuhan? Ya, kalau mau jalan dengan Tuhan, ayo. Allah itu roh. Allah itu apa? Kalau kita mau jalan dengan Tuhan, kita harus penuh dengan apa? Roh Kudus. Bagaimana bisa jalan bersama Tuhan kalau kita nggak punya Roh Kudus? Allah itu roh. Jadi kalau kita mau jalan bersama Tuhan, harus penuh dengan Roh Kudus. Apalagi? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah itu Jadi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus penuh dengan apa? Firman. Bagaimana kita mau berjalan dengan Tuhan? Nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca Alkitab. Ya, situ Daud mulai dengan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan apa? Siang dan malam. Wah, situ Daud berhasil. Apa saja yang dikerjakan seperti pohon di tepi air, ya. Jalan bersama Tuhan mestinya tidak sulit, asal kita tahu
ya harus janjian dengan Tuhan. Tuhan kasih, kita penuh kasih. Minta buah roh, 9 buah roh. Pertama adalah apa? Kasih. Saya ajarkan di jemaat, 9 buah roh ini paspor untuk masuk ke surga. Saudara ke Singapura aja harus perlu apa? Paspor, apalagi ke surga. Ya, paspornya surga itu buah roh. Pak, Bapak kok ngajarnya aneh-aneh, sesat? Saya nggak sesat. Coba Galatia 5, 22, 23. Dikatakan apa? Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, terus kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang apa? Menentang. Ya, tidak ada hukum yang menentang. Artinya apa? Orang kalau punya 9 buah roh akan diterima di semua wilayah hukum manapun. Semua wilayah hukum negara manapun, termasuk wilayah hukum kerajaan surga. Ada wilayah hukumnya. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya buah roh, saya khawatir kita ditolak nanti. Ya, nggak bisa masuk loh. Ingat loh, yang jaga surga bukan Pak Samuel Gunawan. Kalau saya disuruh Tuhan jaga pintu surga, saudara tinggal bilang, Pak GSJSTP, masuk, cepat, ayo masuk. Ayo, nang cepetan, selak ketok malaikat enggak, ayo, cepat. Saya nggak diberi hak untuk jaga pintu surga. Jadi saudara harus punya 9 buah roh. Ya, oke, saya tidak membahas ini. Jadi mestinya setiap jemaat harus sudah mengeluarkan 9 buah roh. Dan hukum berbuah itu hukum terakhir dari hukum perjanjian baru yang diajarkan Yesus lewat khotbah di bukit. Hukum kemurahan, hukum kesucian, ya, hukum kebenaran ibadah, hukum apa lagi? Ya, tahu 10 hukum kerajaan surga diajarkan Yesus di atas bukit. Ya, hukum kesucian, siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina. Hukum kesucian, sampai hukum kekayaan. Jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di hukum kekayaan. Suatu anak Tuhan pasti diberkati, kaya, amin. Bukan teologi kemakmuran. Ini firman Tuhan, ini teologi Alkitab. Dia datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Kita kaya, kita diberkati untuk memberkati. Bagaimana mau jadi saluran berkat kalau tidak GSJS terkenal suka bagi berkat karena gereja ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, ya. Saya ucapkan datang, selamat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Boleh berdiri sebentar hamba-hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, yang hamba-hamba Tuhan yang hadir. Ya, tepuk tangan, siapa lagi? Ya, tepuk tangan ya buat mereka, ini luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, kita diberkati, sebab itu bisa memberkati. Ya, saudara yakin janji Tuhan ya dan amin? Ya. Nah, 9 buah roh. Ada hukum kepercayaan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan, itu khotbah di bukit. Hukum kepercayaan namanya. Lawannya kekhawatiran. Sampai yang terakhir, Matius 7. Bukan semua orang yang mengetuk pintu, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Ya, Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Pergi kamu, aku tidak pernah mengenal, tidak pernah apa? Dikenal oleh Tuhan. Saya pesan anak saya waktu kecil-kecil ya, nanti kalau papa pergi ada orang ketok pintu nggak kenal, jangan dibuka. Pembantu saya juga saya beritahu, jangan loh, kalau nggak kenal nanti kamu dirampok, diperkosa orang loh. Iya pak, iya pak. Tapi kalau bapakku yang teko, papaku ya dibuka no pintu. Lek gak ngamuk nggak papaku teko gak dibukain. Tapi lek nggak mbok kenal, jangan. Ya, surga juga begitu. Kalau nggak dikenal, tidak dibukakan pintu. Siapa yang dikenal? Atasnya. Dari buahnya kamu akan Jadi hukum terakhir adalah hukum berbuah. Bilang hukum apa? Berbuah. Sudah nggak berbuah? Saya pun pendeta nggak berbuah. Tuhan nggak kenal saya kok.
Walaupun saya bisa bikin mujizat, walaupun saya bisa mengajar orang, mendoakan orang sakit sembuh, nol. Tuhan gak kenal. Pergi. Aku tidak kenal. Jadi ini paspor. Ya. Semua orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, harus berbuah. Semua bilang, harus apa? Buahnya yang Tuhan minta apa? Berbuah yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Buahnya mesti benar. 2, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak buahnya mesti banyak. Kualitas, benar itu kualitas, banyak itu kuantitas. Dan yang ketiga, buahnya mesti tetap. Bilang, buahnya mesti, aku mengutus kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Jadi Kristen jangan angin-anginan. Kadang berbuah, kadang enggak. Jangan. Lek senang, semangat. Gak senang, lalu kita mundur. Jangan. Kristen itu mesti tetap. Katakan yes. Kenapa orang bisa murtad, jadi mualaf, pindah agama lain? Gak tetap kan? Kenapa? Karena dia belum berbuah. Jadi kalau sampai ada, Pak si A kok sekarang pindah ke yang lain, jangan nyalakan gereja, jangan nyalakan teman seiman. Kalau dia tidak tetap, berarti belum berbuah. Selama orang Kristen berbuah, dia akan tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Asal berbuah tetap. Ini buahmu tetap. Halo, amin. Jadi 3 ini yang Tuhan inginkan. Buah benar, buah banyak, buah tetap. Ya, baru nanti kita dibukakan pintu. Karena dari buahnya kamu dikenal. Ya, oke. Yohanes 8 adalah pasal tentang kemerdekaan. Ya, pasal tentang kemerdekaan. Dimulai dengan ayat 32 sampai 38. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 32 di atasnya. Kamu telah mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya ini dirasakan pertama kali oleh seorang perempuan berzina. Dalam Yohanes 8 ayat 1 dimulai dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Pastor Timothy udah khotbahkan ini minggu lalu, saya menggarisbawahi aja. Ya, nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Tidak ada ya celah untuk dia bisa lolos dari hukuman mati. Ya, di Indonesia di PN kalah masalah, naik ke PT, pengadilan tinggi, kalah lagi, ngajukan banding, naik ke Mahkamah Agung, kalah lagi, bisa minta kepada PK, peninjauan kembali. Ini Pak Julius pakarnya hukum, teman-teman banyak pengacara. Kalah lagi, terakhir minta gerasi kepada presiden. Tidak ada celah hukum yang membuat dia bisa lolos dari hukumannya. Dia ditangkap oleh mafia agamawi, yaitu orang Parisi dan ahli. Saya kira di gereja banyak praktek mafia. Mafia bukan hanya di luar, ya, tapi mafia juga banyak di dalam gereja. Semoga di sini tidak ada mafia. Amin. Datang ke gereja hanya untuk cari kesalahan orang, itu mafia. Hanya untuk cari kesalahan, ini bangkunya kok nggak lurus. Wah, kamar mandinya kok bau. Wah, nyanyinya kok begini. Wah, musiknya begini. Wah, ini khotbahnya begini. Pendetanya pakai sepatu merek apa? Bajunya apa? Ibu pendeta tasnya merek apa? Semua sama dia dilihatin. Kesalahan di dalam gereja ini dia amati. Ini saya kira dia mafia.
Ya, saya harap saudara datang di sini bukan untuk cari kesalahan. Kita datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Amin. Saya sering bilang jemaat jangan datang cari hamba Tuhan, datang cari hadirat Tuhan. Setelah datang cari hamba Tuhan, nanti banyak kecewa. Seperti teman saya, setiap hari sama hamba Tuhan. Pagi saya telepon, kemana kamu? Saya breakfast. Sama siapa? Pendeta. Dia pergi ke luar negeri dengan pendeta, ke Israel dengan pendeta, fitness dengan pendeta. Akhirnya murtad sekarang, karena pendetanya jatuh dalam dosa. Ya, dia berkata, percuma. Lah iya, siapa yang nyuruh kamu seperti itu? Ya, hamba Tuhan itu manusia biasa. Hanya Tuhan yang gak pernah kecewakan kita. Tak pernah kecewa. Apa? Yesus tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, hari ini saya ingin sharing sedikit bahwa kebenaran itu, anak itu akan perempuan ini dimerdekakan oleh Yesus. Dimerdekakan. Ya, sampai Tuhan tanya, adakah orang yang menghukum engkau? Ada? Tidak ada Tuhan. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum. Ada kabar gembira, Tuhan gak akan menghukum saudara. Tuhan janji memberkati kita. Tuhan gak pernah menghukum kok. Jangan mau ditipu setan. Ya, kamu sakit, kamu dihukum Tuhan. Kamu tuh bangkrut, Tuhan marah, Tuhan hukum kamu. Lihat pekerjaanmu bangkrut. No. Katakan, Tuhan gak pernah menghukum saya. Kok lemes? Tuhan gak pernah menghukum saya. Jangan bilang, aduh saya sakit nih, saya dihukum Tuhan. No. Itu tipuan setan. Tuhan gak pernah hukum kita. Gak percaya? Roma 8 ayat 1 dibaca. Roma 8 ayat 1. Semua baca. Roma 8 ayat 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Siapa yang ada dalam Yesus hari ini? Bilang, aku gak akan dihukum. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Setan tuh pinter, ya, menipu kita. Tuhan hukum kamu, Tuhan jahat, Tuhan marah. No, Tuhan kita sangat baik. Halo, amin. Dia sungguh, yang jahat siapa? Setan. Jadi dia mau pakai tangan Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang jahat sama kita, padahal enggak. Ingat, setan ngomong apa sama Tuhan? Tuhan ulurkan tanganmu, nanti Ayub akan murtad. Loh, dia mau pakai tangan Tuhan untuk menghajar Ayub. No, Tuhan nggak mau. Tuhan bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan silakan setan, monggo kalau kamu mau. Ya, ngetes, menguji. Tapi satu, jangan kamu ganggu nyawanya. Coba pateni wong iki. Terbukti Ayub luar biasa. Saya nggak khotbah Ayub, nanti terlalu panjang. Tapi hari ini saya ingin benar-benar anak itu memerdekakan kamu. Merdeka. Anak itu memerdekakan kamu. Anak itu anak siapa? Halo, anak siapa? Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar, pertanyaannya anak itu anak siapa? Yang pasti bukan anak saudara, dan juga bukan anak saya. Matius 1 ayat 1 dimulai dengan ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud dan Abraham sama-sama punya anak, tetapi anak-anak mereka mengecewakan. Absalom yang sudah disiapkan untuk pengganti Daud ternyata dia justru berontak. Betapa banyak anak-anak yang mengecewakan orang tuanya. Sampai ada orang tua yang harus memukul dadanya dan berkata, saya nelongso pak punya anak kayak begini. Tahu saya nggak punya
tahu saya nggak punya anak. Ada yang bilang, nak, ruang ini kon biyen cilik tak pites. Ruang ini loh kurang ajar. Ada anak-anak yang marah-marah mau makan membunuh orang tuanya. Ya, semua anak di dunia ini mengecewakan. Sebab itu jangan berharap pada anak. Halo, amin. Bapak Ibu jangan berharap kepada anak. Ya, ada satu anak yang tidak pernah mengecewakan. Siapa nama anak itu? Kurang keras. Tugu Pahlawan belum dengar. Siapa nama anak itu? Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saya harap tidak ada yang berubah imannya kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Viral di TikTok, dimarahi orang tua karena yang nyanyi bukan Kristen, ya kan? Ini menggenapi firman, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus itu Tuhan. Yesus itu. Yang anehnya sekarang orang Kristen bahkan pendeta nggak percaya Yesus juru selamat. Itu yang aneh. Ini kok kewalian nih? Yang bukan Kristen ngomong Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Tapi yang Kristen malah ya akhirnya ya udah kita nggak usah. Sebab itu saudara mesti nyaring ya. Nggak semua khotbah di YouTube diterima, harus difilter, ya. Jadi kita harus jadi jemaat Berea yang hatinya lebih baik daripada jemaat Tesalonika, karena dia selalu mencocokkan apakah khotbah hamba Tuhan ini sesuai dengan firman. Jadi nggak semua. Saya pun khotbah kalau nggak ada ayatnya jangan diterima. Pak, sorry, saya nggak bisa terima khotbahnya Bapak karena nggak ada ayatnya. Ya, jadi harus kembali semua ke Alkitab. Halo, amin. Kok lemes? Amin. Oke, ya. Nah, jika anak itu memerdekakan kamu, anak itu adalah Yesus. Hari ini saya ingin saudara benar-benar mantap kepada Yesus. Tuhan siap untuk memerdekakan kita, ya. Nah, saudara-saudaraku, merdeka yang sesungguhnya. Banyak merdeka tapi diintervensi, ya. Negara-negara tertentu merdeka tapi belum benar-benar merdeka. Diintervensi Amerika, semua diatur, ya. Semua masih dipantau, berarti belum merdeka. Saya ingin benar-benar jemaat GSJS merdeka. Merdeka artinya bebas dari semua ikatan dosa sampai ikatan terakhir. Dengar, ikatan terakhir. Mungkin udah nggak ngerokok, udah nggak narkoba, udah nggak berzina, tapi harus benar-benar sampai ikatan terakhir, yaitu cinta akan uang. Itu ikatan yang terakhir. Hati-hati, banyak orang Kristen, Pak saya udah hidup benar Pak, jalankan firman. Dulu saya penjudi Pak. Oh iya, Bapak nggak lihat saya mantan penjudi? Saya nggak kenal Anda. Tapi masa Bapak nggak lihat gaya saya? Masa nggak ada potongan? Nggak ada. Saya lihat nggak ada potongan sih. Coba Bapak lihat kalau saya tepuk tangan. Dan saya lihat saya kaget, benar-benar memang mantan penjudi. Kalau tepuk tangan begini. Oh, kayak ngocok kertu kan ya. Mangka no gayamu kayak penjudi memang. Sudah nggak berjudi, udah nggak berzina, udah nggak dia mencuri, bagus. Tapi masih cinta akan uang. Wah, kamu belum merdeka, saya bilang. Saudara-saudaraku ingat, uang itu bisa membuat seseorang jadi tidak baik. Gara-gara uang, Yudas yang baik jadi nggak baik. Yudas baik atau baik? Baik atau nggak baik? Loh, pertama dipilih Yesus, Yudas baik atau nggak baik?
Lek gak baik lo gak dipilih jadi rasul. Tuhan Yesus untuk milih murid semalam-malaman apa? Berdoa. Kita nih seringkali rasanya lebih sakti dari Yesus. Milih aja gak pakai doa. Harusnya milih orang, milih pegawai, milih jodoh, milih mantu, harus apa? Doa. Ya. 12 yang dipilih Yesus, 1 jadi Yudas. Jadi tinggal berapa? Tinggal berapa? 11. Sebab itu teman saya pendeta, dia milih pelayan Tuhan di gerejanya hanya 11. Saya tanya, kamu kok milih cuma 11 orang? Aku takut 12 ada Yudas 1. Jadi milih pengerja berapa? 11. Milih majelis 11. Apa yang terjadi? Berapa saat kemudian 11-11-nya jadi Yudas semua. Kamu pakai takut-takut, apa yang kamu takutkan itu yang Ayub pasal 3 ayat terakhir. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Ayub takut anaknya mati. Benar, mati di tengah pesta. Ya, Ayub kan takut. Setiap kali selesai pesta didoakan, dimintakan korban. Tuhan minta maaf ya kalau anakku salah. Dalam pesta mereka mengutuki engkau. Matinya justru di tengah pesta. Apa yang kau takutkan itu yang takut sakit malah kena sakit. Takut kanker. Saya punya teman mulai muda tidak pernah makan micin. Takut apa? Nah, jadi kalau pesan tanpa micin, ya, apa istilahnya micin itu Pak? Ya, dia pokoknya request begitu. Tidak pernah makanan kaleng. Takut apa? Kanker. Justru dia mati muda kena kanker, saudara. Ya, ada orang yang takut dengan hari 13, tanggal 3, dia tidak pernah keluar. Tanggal 13 selalu di rumah. Justru matinya tanggal 13, saudara. Ya, jadi nggak usah takut. Ibu-ibu nggak usah takut suaminya selingkuh. Nanti takut suamimu benar-benar selingkuh. Pak, suamiku STNK. Saya pikir ngurus SIM, STNK perpanjangan kendaraan motor. Bukan. STNK, sudah tua nakal kembali. Ya, sudah tua nakal kembali. Ya, sampai karena seorang ibu takut suaminya selingkuh dan suaminya tipe laki-laki yang suka TP-TP. Tahu TP-TP? Tahu TP? Bukan Tunjungan Plaza. TP itu apa? Tebar pesona. Suaminya suka tebar senyum-senyum, mesem-mesem. Karena takut dia mengucapkan 20 kata yang semua depannya huruf S. Saya sebel sama situ. Saya sebel sama depan huruf S semua. Sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya. Sampai suami saya suka senyum-senyum sama situ. Loh, pas berapa? Bu, S-nya tambah 1. Apa Pak? Suntoloyo. Karena kamu takut bojomu selingkuh, suamimu selingkuh, akhirnya suamimu benar-benar hari ini nggak usah takut-takut. Halo, amin. Di Alkitab dikatakan jangan takut. Ya, ayo saudara-saudaraku, hari ini saya ingin saudara-saudara, kalau engkau diberkati, jadi kaya, engkau tetap baik. Amin. Karena uang bisa bikin orang nggak baik. Dulu setia ke gereja, begitu kaya, anu aja, ditransfer aja. Pak Pendeta, saya transfer ya, berkat. Pak, sorry Pak. Kenapa? Tuhan nggak cuma butuh duitnya Bapak loh. Ya, sorry ya, kalau pendeta lain mungkin ditransfer lalu diem. Saya ditransfer, you nggak datang, saya telepon. Pak, Tuhan nggak cuma butuh duitnya Bapak. Tuhan butuh apa? Tuhan butuh apa? Bapak datang. Ibu-ibu mau? Suaminya setiap bulan transfer. Berapa mas? 10 juta ya? 20 juta ya? Tapi suaminya nggak pernah pulang. Mau bu? Ada yang mau itu? Mau? Setiap bulan ditransfer 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tapi suami nggak pernah pulang. Mau? Maunya apa sih ibu ini kok rewel? Dari kasih duit rewel. Maunya apa? Duitnya mau, orangnya juga mau. Saya pendeta yang begitu.
Saya nggak peduli, dia marah. Pak Sam udah tak transfer duit masih rewel, gak tak transferi kon, gak apa-apa, gak usah ditransferi. Saya menjalankan kebenaran. Loh, halo amin. Saya ini pendeta, bukan hamba uang saya ini. Kalau saya hamba uang, you kasih duit saya diem. Itu saya hamba uang. Saya hamba Tuhan. Gak benar harus saya benarkan, harus saya tegur. Halo amin. Yohanes Pembaptis negur Herodes, nasibnya masuk penjara. Yaitu konsekuen. Jadi seorang hamba tuh Tuhan. Ya, ayo saudara ngomong gini sama Tuhan. Taruh tangan di dada. Kalau duit saya banyak, belum semua. Kalau uang saya banyak, saya mau tetap baik. Bahkan saya makin baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nanti dikei Tuhan uang banyak. Lek saudara wis punya cita-cita lek duitku akeh, aku tak duwe bojo loro, telu. Gak kira sosoge sampean. Tak omongi. Gak kira, gak bisa kaya. Tapi kalau sudah bilang Tuhan, lek aku soge, aku kaya, aku senangkan istriku. Loh, bapak-bapak kok diam? Aku senangkan istriku. Aku senangkan anak-anakku. Tanya bapak-bapak ya, punya duit sedikit ngajak pacarnya makan di Bon Cafe. Sering saya lihat. Saya ngomong misalnya, bapak iku ambek pacare. Kok tahu Pak? Aku roh, bojone sapa aku tahu. Itu pacarnya. Ngajak makan pacarnya di Bon Cafe makan steak. Istrinya, anaknya aja belum tentu diajak Bon Cafe. Pak, saya beritahu ya, kalau engkau cinta sama pacarmu itu biasa. Tapi kalau engkau bisa cinta istrimu, itu luar biasa. Amin. Saya ulangi. Kalau Anda cinta pacar Anda, itu biasa, karena pacar. Tapi kalau Anda bisa cinta sama istri, itu luar biasa. Ingat bapak-bapak, suami-suami ingat, SUAMI, semua uang Anda milik istri. Bener loh, mau nyenangkan perempuan itu ada 5, nyenangkan laki juga 5. Nyenangkan laki apa? Nyenangkan suami apa? 1, beri dia seks. Suami ku doyanane seks. 2, baiklah sama orang tuanya. 3, kamu harus baik sama saudara-saudaranya. Oke, ada 5. Tapi nyenangkan istri juga 5. 1, beri dia uang. Beri apa? Uang. 2, jangan terlambat beri dia uang. 3, sebelum minta beri dia uang. Dan tak delok 5-5 ke duit kabeh saudara. Ya, Pak, jangan pelit sama istrinya. Katakan amin. Bilang, kalau saya kaya, taruh tangan lagi. Supaya Tuhan dengar dan Tuhan segera ngomong malaikatnya, gayen sugi wong iki. Kalau saya kaya, saya akan jadi baik. Saya akan lebih baik. Saya akan menyenangkan keluarga saya. Saya akan menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Bilang, oh Tuhan, lek aku soge, tak ewangi Pak Sam iki sewa gedung. Tak ewangi Pak Sam GSJS ini untuk mengembangkan gereja, pekerjaan Tuhan. Amin. 1 bulan 200 juta gedung ini. Bukan setahun Pak. Setahun 200 juta enak. Setahun 2,5 M saya bayar gedung ini. Saya kontrak 3 tahun dengan TP 7,5 M. Belum listrik, AC 2 miliar saya beli sendiri. Sound system lighting kita cari sendiri. Ya, saudaraku, kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tuhan itu segala-galanya buat kita. Amin. Sebab itu beberapa perusahaan mempunyai suatu kebijakan no tips. Apa saudaraku? No tips. Jadi artinya gini, kamu gak boleh kasih tip sama karyawan saya. Nanti karyawan saya yang baik bisa jadi nggak baik. Saya servis mobil, saya suka ngetip ya biasanya. Dia nggak mau terima. Jangan Pak, nggak apa-apa lah. Jangan, nanti saya dipecat. Ya, dulu saya nggak ngerti. Aduh, kok bosnya nih jahat banget sih. Masa sih, gua mau ngetip si orang ini kok nggak boleh.
Tapi ternyata saya baru ingat, Yudas itu baik, gara-gara pegang duit terus, terima duit terus, jadi nggak baik. Ya, itu boleh nggak ya? Sekarang kita bikin kesepakatan, saudara jangan ngetip. Ya, misalnya cleaning service, jangan, nggak usah ditip. Tukang parkir, nggak usah ditip, bayar aja seadanya. Memang 5.000 ya 5.000 diparkir kacis. Karena apa? Nanti kalau kita memberi tips, akhirnya dia baiknya sama saudara. Yang nggak ngasih tip dia nggak bagus. Nah ini nanti akhirnya pelayanan publik jadi nggak adil. Pak Jokowi berantas ini, ya ngasih tip cepat selesai. Surat besok diambil bisa karena ada tipnya. Nggak ngasih tip, 6 bulan lagi diambil. Lupa kok lama? Ya prosesnya lama. Karena nggak ada apanya, pelicinnya. Boleh ya, sama-sama ya. Janji ya, nggak usah tip-tipan ya. Ada orang yang ngetip waktu di kamar mandi 100.000. Ternyata kolektor 10.000. Tuhan kalah sama cleaning service, saudara. Saya diberitahu ini, ya Pak, iku lek ngetip arek nok jeding Pak, nok kamar mandi. Jeding iki basa apa jeding iki? Kuno lek jeding ya. Di toilet Pak ngetip cepejeng Pak, kolektor cemban. Lho. Sudah saya beritahu ya, saudara kolektor itu yang tugas tuh ngintip uang saudara. Bener. Saudara jangan main-main. Nanti delok kalau akeh duit diremet-remet. Ben gak ketok. Bener. Dua ada yang bilang, Pak, saya nggak nyangka Pak, Bapak itu. Sopo sih Bu? Iku lho Pak. Berliannya banyak Pak, pakai Rolex, pakai numpak Mercy Pak. Bapak tahu kolektornya? Ya aku gak tahu Bu. Aku ngintip monyet. Dulu uang kertas monyet berapa? 500. Gak cocok Pak, tumpakane Mercy, tumpakane cukelane iki handphone sing larang. Kolektor monyet. Koncoku Pak, gak numpak Mercy, melaku jalan kaki. Kolektornya Bapak tahu? Pak Harto Mesem. Dulu berapa Pak Harto Mesem? Gomban 50, paling gede. Ya, jadi awas, saudara nanti kolektor diintip saudaraku. Saya khawatir nanti ini banyak yang diremet-remet. Ya, ngasih cleaning service 100.000, kolektor 10.000. Aduh, kebacot ini. Boleh gak kita sama-sama notip supaya adil semua? Amin. Nanti kamar mandi untuk yang ngetip dikasih bagus, dibersihin. Yang nggak ngetip kamar mandinya dibiarin jorok. Waduh, ini nggak benar ya. Oke, saya akan tutup karena kalau saya nanti sampaikan terus nggak ada selesainya. Tapi saya mau sampaikan ini, cinta akan uang adalah akar segala. 1 Timotius 6 ayat 10. Orang membunuh ya karena uang, ribut dengan saudara karena uang, gereja pecah karena apa? Duit. Gereja ribut ya, UUD, saya bilang iki UUD, ujung-ujungnya duit ini. Sebab itu Paulus berkata, hai manusia Allah. Saudara bukan manusia biasa, saudara manusia Allah, man of God. Jauhi hal ini. 1 Timotius 6 ayat 11. Apa yang harus dijauhi? Yang di atasnya 2 hal, bersilat lidah dan cinta akan uang. 2 hal ini pantangannya manusia Allah. Saya yakin yang di hadapan saya ini bukan manusia biasa, semua manusia Allah. Halo, amin. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 11. Kita baca ya, kalau nggak baca ayatnya kurang mantep. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai, Paulus panggil Timotius, manusia Allah. Timoti, anak rohaninya. Jauhilah, yang dijauhi apa? Yang di atasnya. Kalau sudah baca ayat 1 sampai 10. Jangan bersilat lidah. Ya, jangan kamu cinta akan 2 hal ini tidak boleh dilakukan kalau saudara dan saya menjadi manusia Allah. Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 2 kali diulangi kata negatif ganda.
Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah kan Ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Yang bisa nyanyi? Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah kan Ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Tepuk tangan buat janji Tuhan ini. Syaratnya cuma satu, jangan kamu jadi hamba uang. Ketika kita mulai jadi hamba Tuhan, hamba uang, Tuhan bilang sorry, goodbye, saya nggak bisa jalan sama kamu. Ya, sudah tahu hanya uang yang bisa geser Tuhan. Itu Yesus berkata, tidak mungkin seorang punya dua Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, saya ingin kita hari ini mau berkata, Tuhan, aku hanya mau jadi abdimu. Aku hanya mau mengabdi kepada Tuhan. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Emang yang bisa geser Tuhan cuma uang. Sebab itu ayo hati-hati ya. Kita baca sebagai terakhir, pemain musik silakan naik, singer silakan. Ibrani 13 ayat yang kelima ya. Jadi di sini ada 2 kali kata negatif ganda. Aku sekali-kali tidak. Oh, dahsyat ayat ini ya. Ini ayat yang luar biasa. 2, 3. Janganlah kamu menjadi syaratnya, dan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan negatif. Kata negatif ganda ya, tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. 2 kali kata negatif ganda diulang ya. Tuhan janji, amen, aku menyertai engkau. Amin, amin. Tuhan jalan bersama kita. Amin. Amin. Saudaraku, tapi syaratnya jangan jadi hamba uang. Hari ini bilang, Tuhan, aku mau hanya melayani engkau. Tak akan pernah ku sesali. Yes.